Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agenda Pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang cara menginstal dan menggunakan program Notepad++. Ini kita lakukan agar kita lebih familiar dengan program ini, sehingga akan memudahkan kita pada saat membuat project sederhana, yaitu project untuk membuat halaman web statis dengan menggunakan program Notepad++ ini. Oke, sebelumnya silahkan kita akses dulu website notepad++.org, kemudian /download. Kita akan menemukan berbagai macam versi yang sudah dirilis. Nah, yang terbaru itu adalah versi 7.9.1. Jadi silahkan kita klik di situ untuk mendownload. Kita download versi yang terbaru. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada untuk yang 32 bit, kemudian ada untuk komputer 64 bit. Kebetulan saya menggunakan 32 bit, jadi saya klik di sini untuk mendownload. Ya. Kita tunggu sejenak. Oke, proses download sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita tampilkan dulu. Ya, ini adalah file master yang sudah kita download. Sini kalau kita lihat keterangannya, size-nya itu cukup kecil, yaitu 3,65 MB. Jadi cukup ringan bila dioperasikan di berbagai macam tipe perangkat, ya. Oke. Ya, ini adalah tampilan dari Notepad++ ketika pertama kali kita menginstal. Ya, sini ada catatan, ya, catatan dari developer mengenai apa saja yang diperbaiki pada versi yang terbaru ini. Ya, sini ada catatan-catatan. Oke, ini kita tutup saja. Kita gunakan tombol silang yang ada di sini. Oke, tombol close. Nah, sekarang kita berada pada halaman editing dari Notepad++. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita lebih mudah untuk bekerja dengan program ini. Yang pertama, di sini kita bisa mengatur tampilan dari teks, ya, dari teks atau coding yang kita buat. Jika kita ingin membesarkan atau zoom in, kita bisa klik pada tombol ini. Ada shortcut plus di sini, plus kaca pembesar, ya. Kemudian di sini ada minus kaca pembesar. Jadi bisa klik di sini. Ini agar tulisan tampak lebih besar atau lebih kecil. Kita bisa klik dua tombol ini, zoom in atau zoom out. Untuk zoom in kita bisa ganti menggunakan kontrol plus wheel atau roda dari mouse yang ada di tengah, itu kita dorong, ya. Kontrol plus dorongan pada wheel atau roda. Untuk zoom out kita tinggal membalik saja. Jadi kontrol kemudian roda kita tarik. Nah, seperti itu. Itu untuk zoom in dan zoom out. Kemudian selanjutnya yang perlu juga di sini kita bisa menggunakan tombol silang untuk menutup file, ya. Kita bisa menggunakan tombol silang di sini untuk menutup file. Jadi setiap file baru nanti ada angka di belakangnya. Mungkin ada new one, kemudian kita buka lagi yang baru, nanti ada new two dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita tutup di sini, atau kalau tidak nanti ada pilihan file close all untuk menutup semua file yang sudah terbuka. Sini biasanya kalau kita sudah membuka banyak file, tab yang berisi nama-nama file akan muncul di sini, ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa ke menu view di sini.
Ya, di sini ada satu sub menu yaitu word wrap. Ini sangat penting. Ya, coba kita cek di sini. Kita kopikan dulu satu paragraf yang cukup panjang sini. Untuk lorem ipsumnya kita copy saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, perhatikan perubahannya. Teks yang tadinya cukup banyak, ya ini cukup banyak, ini cukup panjang. Oke. Nah, ini cukup panjang. Ya. Semestinya ketika sudah sampai pada batas kanan layar, ya, dari pandangan kita, sudut pandang kita, ketika sampai pada batas kanan layar, seharusnya teks bisa secara otomatis turun ke baris berikutnya, ya, turun secara otomatis. Nah, tapi ternyata di sini tidak turun. Jadi teks ini terus saja ke kanan, sehingga di sini kalau kita pindahkan, ya di sini ya, kita pindahkan di sini, scroll barnya, coba kita pindahkan, ya, dia hanya satu baris saja, ya, satu baris. Nah, itulah fungsi dari submenu word wrap, yaitu pilihan untuk membungkus kata-kata atau memaksa kata-kata yang ada pada suatu teks untuk turun secara otomatis, ya, ke baris berikutnya apabila sudah menyentuh batas kanan layar. Kita tes ya, kita aktifkan word wrap-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi begitu sudah sampai batas kanan, teks berikutnya akan langsung turun ke baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tergantung dari panjang atau jumlah dari teks yang kita buat. Oke, nah seperti itu. Ini sangat penting karena apabila kita tidak mengatur ya word wrap-nya, kita nanti kebingungan sendiri. Ini kenapa? Ya, kok enggak kelihatan tulisannya, misalnya seperti itu. Ya, selanjutnya kita ke menu setting. Menu setting, kemudian ke preferences. Nah, ini sangat penting untuk memudahkan kita bekerja dengan program ini. Jadi untuk menghemat waktu, ya, mengefisienkan pekerjaan, kita bisa klik setting, kemudian pilih preferences. Di sini yang kita pilih adalah auto completion, ya. Silakan bagi yang belum pilih auto completion, diklik di sini. Kemudian pastikan ini tercentang. Ya, ini tercentang. Oke. Kemudian kita centang juga ini pilihan untuk menutup buka kurung secara otomatis. Buka kurung kotak juga ditutup secara otomatis. Begitu juga dengan buka kurung kurawal juga ditutup secara otomatis. Kemudian ada tanda petik 2, ya. Tanda petik 1. Nah, kemudian HTML atau XML close tag, ya, tag penutup dari tag HTML atau XML. Ini juga kita centang. Nah, jika sudah dicentang seperti ini, kemudian pilihan yang lain kita abaikan dulu. Ini kita close saja. Nah, ini yang paling penting. Oke. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan dari auto close completion tadi, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu, yang sangat penting untuk kita pedomani supaya kita lebih mudah untuk bekerja dengan program Notepad++ ini. Kemudian selanjutnya, jika ada yang ingin bereksperimen lagi, ini masalah tampilan saja, tapi mungkin ada yang ingin mencoba, silakan saja. Ini Anda bisa pilih menu setting, kemudian bisa pilih style configurator. Ya, style configurator. Kemudian di sini ada beberapa tema yang bisa dipilih. Sudah tersedia di sini ya. Nah, di sini bisa dipilih. Misalnya kalau Anda pilih blackboard, ya, papan tulis hitam sini ya. Klik saja di sini. Nah, tampilan dari editor ini akan seperti ini. Jadi banyak sekali pilihan di sini. Silahkan saja kalau mau dipilih. Oke. Nah, kita kembalikan ke default saja. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kita akan ketemu pada video-video berikutnya insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.